akan menghasilkan gaya alam. Kemudian fluida dinamis juga peristiwanya ya. Jadi kalau kita menyiram tanaman, ujung dari selang itu kita tekan, maka aliran fluida itu akan berbeda dengan kalau ujungnya tidak kita tekan. Ya, itu juga memanfaatkan dari karakteristik dari fluida dinamis. Ya, dari fluida dinamis. Kemudian juga peristiwa lainnya ya. Jadi kita dilarang berdiri dekat kereta ya. Kita dilarang berdiri dekat kereta yang sedang melaju cepat ya. Jadi kalau kita berada di stasiun ya, posisi kita itu dekat dengan rel kereta, ketika kereta itu sedang melaju di depan, melaju cepat depan kita, maka badan kita terasa ada yang mendorong, atau dengan kata lain kita itu akan tersedot ya, kita akan tersedot. Kenapa seperti itu? Itu karakteristik dari fluida yang mengalir, dia akan menimbulkan tekanan ya, akan menimbulkan tekanan. Oh, saya salah ya. Sudah terlihat, Mbak? Share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Silakan. Ya. Nah, itu dia, ya. Jadi fluida yang mengalir itu pada prinsipnya ya, pada prinsipnya itu akan menimbulkan tekanan. Akan menimbulkan tekanan. Sama seperti fluida statis. Kalau fluida statis itu menimbulkan tekanan karena berat fluida, tetapi pada dinamis tekanan itu timbul karena fluida itu mengalir. Ya, fluida itu mengalir. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama keberadaan fluida itu akan menimbulkan tekanan. Akan menimbulkan ya. Nah, ya, kita lihat di sini. Untuk membahas fluida, orang membuat anggapan bahwa fluida itu mengalirnya ideal. Fluida itu mengalirnya ideal. Ya. Aliran yang ideal ya, aliran yang ideal yaitu fluida ketika mengalir ya. Jadi kalau fluida itu kita alirkan ke dalam pipa ya, air dialirkan ke dalam pipa ya, maka gesekan ketika mengalir ya antara fluida ya, jadi antara zatnya sendiri maupun fluida dengan tempatnya itu diabaikan ya. Jadi fluida ideal adalah fluida yang ketika mengalir gesekannya baik fluida dengan tempatnya maupun antara fluida sendiri itu gesekannya diabaikan. Ya, itu fluida yang ideal. Yang kedua, fluida itu tidak kompresibel. Artinya, kalau ada perubahan tekanan, maka volumenya tidak berubah. Volume tidak berubah. Ya. Kita tahu bahwa zat itu ketika diberikan tekanan, kalau tekanannya terlalu tinggi, maka
wujud zatnya bisa berubah. Ya, contohnya es ya, balok es itu bisa terbelah oleh kawat yang ditekan di atasnya. Ya, kawat ditekan di kawat panjang yang melintang dari bagian esnya, kemudian kawatnya di kedua ujungnya kita tarik ke bawah, maka balok es akan terbelah. Itu artinya tekanan bisa merubah wujud benda, bisa merubah volume benda. Nah, fluida ideal menganggap kalau terjadi perubahan tekanan, maka volume fluidanya tidak berubah. Ya, itu fluida ideal. Yang berikutnya, ketika mengalir, ya, fluida itu mempunyai garis alir tertentu. Ya, jadi maksudnya begini, ya. Jadi fluida itu mengalir, ya, dianggap dia mempunyai garis alir. Jadi kalau dilihat nih garis alir yang atas itu mengikuti sesuai dengan bentuk tempat. Ini dari tempat yang besar mengalir ke tempat yang kecil. Nah, maka dia mengikuti bentuk tempatnya. Kembali lagi ke yang besar. Nah, fluida di bagian yang lain yang persis lurus dengan penampang besar dengan yang kecil, dia jalannya lurus. Ya, lurus. Di bagian penampang lain ini yang bawah dia akan melengkung begini, mengikuti garis alir. Jadi tidak pernah siksak. Ya. Air itu geraknya mengacak, ya. Jadi dari pinggir kemudian ke tengah gitu. Terus geraknya bolak-balik ya, ke atas ke bawah. Seperti kalau kita lihat itu pusaran ya. Ya. Jadi ketika air itu memasuki pusaran, maka dia akan berputar. Nah, ketika air berputar itu dikatakan itu bukan fluida ideal. Berarti nanti kalau keadaan seperti begitu, maka rumus-rumus yang diturunkan dari fluida itu tidak terpakai. Ya, tidak terpakai. Jadi pesawat terbang, ya, kalau kita naik pesawat itu ketika terjadi turbulensi, ya, angin itu berputar, berarti itu sudah di luar pengetahuan manusia. Rumus-rumus yang dibuat oleh manusia itu menjadi tidak terpakai. Karena rumus-rumus yang dibuat untuk aliran fluida itu didasarkan atas fluida yang ideal. Ya, fluida yang ideal. Jadi rusak gitu, ya. Jadi rusak rumus-rumus itu ketika fluidanya mengalirnya acak. Berarti keadaan pesawat akan di luar kendali, karena saat itu fluida mengalir tidak menurut teori, ya. Jadi pesawat itu mempunyai gaya angkat, pesawat itu bisa terbang sempurna itu apabila fluidanya mengalir ideal, yaitu fluidanya mempunyai garis alir tertentu dan tidak boleh geraknya acak, ya, seperti ini, ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, penampang besar masuk penampang kecil lagi, keluar penampang besar, maka garis alirnya sesuai dengan bentuknya.
sesuai dengan bentuk, ya. Kalau dia bisa berjalan lurus, ya jalannya lurus. Kalau harus melalui penampang yang berbeda, melaluinya pun dengan sesuai dengan penampang. Itulah fluida yang ideal, ya. Jadi tidak kompresibel, jadi volumenya tidak berubah karena perubahan tekanan, alirannya stasioner mengikuti garis alir tertentu, ya, dan gesekannya diabaikan, ya, gesekannya diabaikan. Itu adalah fluida ideal, ya, fluida ideal. Nah, ya. Kemudian yang perlu diingat lagi, fluida ideal itu dalam satu penampang yang sama, berarti dia mempunyai laju aliran yang sama. Laju aliran yang sama, kecepatan aliran yang sama. Ya. Jadi fluida yang ada di penampang ini, di penampang yang besar, di penampang P, ya, ini, itu semua fluida bergerak dengan kecepatan yang sama. Ya, jadi dalam satu penampang fluida mengalir dengan kecepatan yang sama. Ya. Begitu juga masuk ke Q. Maka ketika berada di penampang yang Q ini, fluida semua kecepatan yang sama. Kecepatan sama. Ya. Jadi dalam satu penampang yang sama, fluida mengalir dengan kecepatan yang sama. Ya. Mas, Mbak, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan, ya. Ya. Nah, karakteristik fluida yang mengalir, yaitu fluida mengalir, ya, dari satu penampang ke penampang yang lain, tentu dengan ukuran yang berbeda, ya. Maka kelajuan gerak fluida itu akan berubah. Ya. Jadi gambar ini menunjukkan fluida mengalir dari penampang yang besar ke penampang yang kecil. Ya. Maka kelajuan fluida di penampang yang besar akan berbeda dengan kelajuan fluida di penampang yang kecil. Kenapa seperti itu? Laju fluida yang mengalami perubahan penampang, ya, yang kecepatannya berubah, itu diatur oleh persamaan kontinuitas, ya, kontinuitas berkelanjutan, ya, berkelanjutan. Nah, ini Mas, ya. L1 itu ini Mas, luasan yang di arsir biru ini, itu berarti fluida mengalir. L1 itu adalah jarak aliran fluida ketika dia mengalir dalam waktu delta T. Ya, dalam waktu delta T, fluida itu mengalir sejauh L1. Maka yang diarsir ini apa Mas kira-kira nih Mas? Arsiran biru sejauh L1 ini menggambarkan apa Mas?
Siapa yang tahu ini? Arsiran biru L1 ini menggambarkan apa kira-kira, Mas? Setuju nggak kalau arsiran biru ini menggambarkan volumenya? Volume ketika fluida itu mengalir dalam waktu delta T. L1 jarak yang ditempuhnya, luasannya ini, luasan atau arsiran ini itu menggambarkan volumenya, ya. Dalam waktu yang sama, fluida itu akan mengalir juga di penampang yang kecil. Ya. Jadi fluida mengalir, di penampang besar mengalir, ya di penampang kecil juga mengalir. Ya. V2 kecepatan alirannya berbeda dengan V1. Mas, Mbak, saya mau tanya ini. Arsiran yang merah ini adalah menggambarkan volume fluida yang mengalir dalam waktu yang sama di penampang yang besar. Ya. Jadi yang merah ini dengan yang arsiran biru itu dalam waktu yang sama. Volume arsiran yang merah dengan volume arsiran yang biru sama nggak, Mas? Beda, Pak, volumenya. Beda volumenya. Kenapa, Mas? Kenapa terjadi perbedaan volume? L1 dengan L2 mana yang lebih panjang, Mas? L2. L2. Kenapa? Kenapa jarak aliran L2 lebih panjang dari jarak aliran L1 dalam selang waktu yang sama? Kenapa L2 lebih panjang? Mungkin karena kecepatan di penampang yang kecil P2 itu laju alirannya akan lebih cepat. P1 laju alirannya akan lambat. Atau kalau mau kita kembali kepada anggapan ya bahwa fluida mengalir tidak mengalami perubahan volume, ya, fluida mengalir, ya, tadi yang fluida ideal itu tidak mengalami perubahan volume. Berarti kalau di penampang yang besar dalam waktu 1 detik mengalir 1 liter, di penampang yang kecil 1 detik harus berapa, Mbak? Ya juga harus 1 liter. Ayo, Mbak. Paham nggak? Ya. Jadi dalam waktu delta T, di penampang besar mengalir 1 liter air. Maka di penampang yang kecil pun akan mengalir air sebanyak 1 liter juga dalam waktu 1 detik yang sama dengan waktu di penampang yang besar.
Ya, karena apa? Karena gesekannya diabaikan. Gesekannya diabaikan, pengaruh tekanan tidak merubah wujud benda, berarti fluida itu kompresibel, tidak berubah volumenya ketika mengalir. Ya, jadi kalau begitu di penampang yang besar ya jarak tempuhnya akan lebih pendek. Di penampang yang kecil jarak tempuhnya akan lebih jauh. Jadi L2 lebih panjang daripada L1. Karena volumenya sama. Ya, kalau penampangnya kecil berarti panjangnya lebih besar. Di penampang yang besar berarti panjangnya harus lebih pendek. Gimana, Mbak? Jelas ya? Kenapa volumenya sama? Karena fluida itu mengalir ideal. Ideal. Gesekan dan pengaruh tekanan tidak merubah volumenya. Ya, ideal. Ya. Jadi sekali lagi rumus-rumus ini untuk fluida yang ideal. Nah, karena volumenya sama, berarti volume di penampang yang besar adalah A1 kali jarak L1, yaitu V1 kali delta T. V1 ini berarti kecepatan ya, kecepatan aliran. A2 kali L2, L2 adalah kecepatan aliran di penampang 2 kali delta T. Delta T-nya sama, maka luas penampang 1 dikali kecepatan fluida di penampangnya sama dengan luas di penampang yang kedua dikali kecepatannya. Dari sini kita bisa menghitung V2 itu sama dengan apa, Mbak? V2 adalah A1 per A2 dikali dengan V1. A1 penampang besar, A2 penampang kecil. Berarti A1 per A2 lebih besar dari 1 kali P1. Maka P2 itu kecepatan di penampang yang kecil, P1 kecepatan di penampang yang besar, A1 penampang besar, A2 penampang kecil, berarti V2 lebih besar dari V1. Jadi kontinuitas aliran fluida akan mengalir lebih cepat, di tempat yang luas penampangnya lebih kecil. Itu kata ajas kontinuitas. Aliran fluida akan mengalir lebih cepat ketika dia berada di penampang yang lebih kecil. Ya, aliran fluida akan mengalir lebih lambat ketika dia masuk ke tempat yang luas penampangnya lebih besar. Itu prinsip yang harus dipegang. Prinsip yang harus dipegang dalam aliran fluida, salah satunya adalah fluida akan mengalami perubahan kecepatan ketika mengalir memasuki penampang yang berbeda. Di penampang yang ukurannya lebih kecil, fluida akan mengalir lebih cepat. Itu kata kontinuitas. Ada yang mau bertanya, Mas? Tidak ada. Ya, ingat tuh ya. Kalau kamu kalikan
Mas, satuan luas penampang apa, Mas? Mas Ganesha, apa satuan luas penampang? Meter kuadrat, Pak. Meter kuadrat dikali kecepatan. Kecepatan satuannya apa, Mas? Meter per second. Nah, kalau dikalikan gimana? Meter kuadrat dikali meter per second. Meter kubik per second. Meter kubik per second. Ya. Jadi A kali P itu A kali P ya. Jadi kalau kamu lihat satuan A dikalikan dengan V itu adalah meter persegi, salah, meter persegi dikali meter per second. Berarti nanti akan meter kubik per second. Ya, meter kubik per second. Meter ya. Nah, ini Mas, meter kubik per second. Ya. Meter kubik itu satuan apa, Mas? Meter kubik Volume. Volume, Pak. volume. Berarti meter kubik itu adalah volume per second. Volume per second. Jadi berdasarkan satuan A kali V itu adalah volume per second. Ya, volume per second. Artinya apa di situ? Ya. Jadi dalam fluida itu ada dua aliran ya. Satu aliran yang namanya kecepatan. Yang kedua ada aliran sejumlah zat yaitu volume per second. Ya. Kecepatan meter per second, kecepatan aliran itu berbeda di penampang yang berbeda. Tapi volume per second A kali V, A1 P1 sama dengan A2 P2 berarti aliran zat, aliran fluida, volume per secondnya tidak berubah. Baik di penampang besar maupun di penampang kecil. Kalau kamu ingat, apa Mas? Nama aliran fluida volume per second, Mas. Debit, Nama Pak. lain, debit. Debit. Ya. Debit. Jadi yang lebih dikenal dalam aliran fluida itu adalah debitnya. Debit ya. Debit yaitu volume per second. Volume per second. Ya. Jadi debit tidak pernah berubah ketika fluida itu mengalir. Debit tidak berubah ya di penampang besar maupun kecil. Tapi kecepatan aliran meter per second akan berubah di setiap penampang. Nah, itu Mas ya. Itu salah satu dari karakter fluida. Ketika fluida mengalir memasuki penampang yang lebih kecil, maka kecepatan alirannya akan bertambah, akan lebih besar dari penampang yang lebih besar. Ya.
Yang kedua, volume aliran di penampang besar dengan kecil sama. Oke, nah itu dia ya. Ini ada contohnya. Ada contohnya, nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca. Nah, yang kedua ya, karakter yang lainnya itu dikemukakan oleh orang yang bernama Bernoulli. Bernoulli, Mas. Ayo, Mas. Ini ada 2 bola pingpong nih, Mas. Boleh dipraktekkan nih, bola pingpong digantungkan nih, Mas. Wah. Kemudian ke tengah kedua bola pingpong ini dihembuskan angin, Mas. Di antara kedua bola pingpong itu dihembuskan angin. Maka akan ada perubahan posisi kedua bola pingpong. Perubahannya kemana kira-kira, Mas? Saling menjauh atau saling mendekat, Mas? Mendekat. Menjauh, Pak. Ada yang menjauh, ada yang mendekat. Oke. Ya, menjauh atau mendekat. Persoalan seperti ini ya, itu dijawab oleh Bernoulli. Yang kesimpulannya nanti ketika dihembuskan udara di antara kedua bola itu ya, maka hembusan angin di antara kedua bola itu akan menimbulkan perbedaan tekanan dari sisi kanan dan kirinya. Ya. Jadi ketika dihembuskan di kedua bola, berarti udara di antara kedua bola mengalir lebih cepat. Sedangkan udara di sebelah kanan bola itu mengalirnya lebih lambat. Perbedaan kecepatan aliran maka akan menimbulkan perbedaan tekanan. Jadi ketika dihembuskan maka bagian di antara kedua bola dengan bagian di sisi kanan dan kiri bola itu terjadi perbedaan tekanan. Maka bolanya ini akan bergerak. Apakah saling menjauh atau saling mendekat? Kita lihat. Nah, ini Mas. Ya, ini Bernoulli. Jadi Bernoulli itu di dalam membuat menunjukkan adanya perbedaan tekanan itu dia mengambil ini Mas, ada fluida mengalir mengalami perubahan penampang dari penampang yang kecil ke penampang yang besar. Dari ajas kontinuitas berarti P1 ini kecepatan fluida di penampang yang kecil, maka ketika keluar di penampang yang besar, kecepatannya adalah V2. Nah, ini kecepatannya V2. Terus fluida mengalir juga mengalami perubahan tinggi, yaitu dari tinggi pipa pertama ini yang kecil H1, keluar di pipa yang besar H2. Jadi fluida mengalami perubahan tinggi. Ya, mengalami perubahan penampang dan mengalami perubahan tinggi. Kemudian fluida mengalir itu dari bawah ke atas, berarti harus ada apa Mas? Harus ada gaya yang mendorong. Contohnya air. Ya. Mesin air. Mesin air itu ditanamkan di
sekian meter di bawah. Mesinnya itu akan memberikan tekanan. Memberikan tekanan, maka nanti fluida itu akan mengalir ke atas. Jadi ada tekanan P1. P1 ini tekanan yang diberikan oleh penampang yang di bawah ini. Di bawah P1. Kalau tekanan diberikan pada pipa yang kecil ini, berarti fluida akan didorong dengan gaya F. Karena kalau ada tekanan pasti ada gaya kan? Ya, didorong. Ketika akan keluar, fluida itu juga ditahan. Ditahan oleh siapa? Ya kalau kamu menyemprotnya dengan selang, berarti yang menahan adalah atmosfer. Ya, P2 ini. P2 ini bisa tekanan karena atmosfer. Ya, P2. Ya, berarti ada hambatan ketika fluida itu akan mengalir. Ya, itu gambarannya. 1 dan 1 aksen itu berarti aliran fluida dalam waktu delta T. Maka fluida mengalir sejauh delta X1, ya, delta X1, kemudian dalam waktu yang sama fluida mengalir di penampang yang besar. Misalkan dari D, dari 2 ke 2 aksen, ini dalam waktu yang sama. Ininya delta X2. Delta X2 berarti kecepatan di penampang besar kali waktunya. Ya. Nah, Bernoulli ya di dalam merumuskan hubungan antara tinggi, kecepatan, dan tekanan itu berpegang pada hubungan antara usaha dengan perubahan energi. Ya. Ini Mas. Fluida dari bawah ke atas. Mengalami perubahan apa, Mas? Dari bawah ke atas akan mengalami perubahan energi apa saja, Mas? Air dari bawah mengalir ke atas. Berarti fluida mengalami perubahan energi apa saja, Mas? Potensial, Pak. Potensial. Apakah hanya itu saja? Potensial karena apa, Mbak? Karena perbedaan ketinggian, Pak. Karena tingginya, berarti energi potensialnya berubah. Kecepatannya berubah enggak? Berubah, Pak. Berubah. Berarti dia juga mengalami perubahan energi Kinetik. kinetik. Berarti fluida yang mengalami yang dialirkan dari bawah ke atas ya dengan penampang yang berbeda, berarti fluida itu harus mengalami perubahan energi, potensial, dan kinetik secara bersama. Di bawah, waktu di bawah, dia punya energi potensial sebesar MGH1. Punya energi kinetik setengah M V1 kuadrat. Di atas punya MGH2, punya setengah MP2 kuadrat. Mana yang lebih besar tuh, Mbak? Energinya, Mbak? Energi di bawah atau energi di atas, Mbak? Energi di atas, Pak. Di atas lebih besar. Ya, di atas lebih besar.
Berarti fluida itu harus mengalami perubahan energi. Apakah dia bisa mengalami dengan sendirinya, Mbak? Dari energi kecil ke energi besar. Harus ada tekanan, Pak. Ya, jadi dia tidak bisa berpindah dengan sendirinya. Maka harus ada yang namanya usaha. Harus ada yang namanya usaha. Ya. Karena perubahan energi itu harus terjadi, kita harus melakukan usaha. Berarti harus ada gaya yang mendorong. Harus ada gaya yang mendorong air itu untuk mengalir ke atas. Gaya itu berasal dari tekanan. Gaya itu berasal dari tekanan. Jadi penampang A1 ini harus diberi tekanan. Diberi tekanan. Ya, diberi tekanan sehingga gayanya nanti akan mendorong fluida itu untuk sampai ke ketinggian H2. Ya. Jadi Bernoulli itu di dalam membuat rumus ya, itu menggunakan teori hubungan antara usaha dengan energi, ya. Jadi di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, berarti sini gaya F1 ya, gaya F1 misalkan gaya F1 itu dalam waktu delta T memindahkan air sejauh delta X1. Ya. Berarti F1 yaitu gaya yang diberikan pada penampang 1 itu akan menghasilkan usaha W1 sama dengan F1 kali delta X1. F1 karena dihasilkan oleh tekanan, P1 diganti dengan P kali A. P1 kali A1 kali delta X1. Luas penampang dikali jarak itu adalah volume. Berarti ketika didorong oleh F1 selama delta T detik, berarti mengalir sejumlah volume sebesar delta P dengan tekanan P1. Saat yang sama, ya, saat yang sama, fluida di penampang yang besar, ya, itu didorong oleh tekanan dari luar, ya. Jadi F-nya ke kiri, fluidanya mengalir ke kanan. Berarti F2 ini usahanya adalah negatif. Jadi F2 kali X2. Ya. Ini cara berpikirnya Bernoulli, ya. Nah, jadi usaha gaya F2 penampang yang di atas itu usahanya min. Usahanya min karena airnya mengalirnya ke kanan, sedangkan gayanya memberi ke kiri. Berarti gaya F2 itu menghambat. Maka usahanya adalah min. Ya, min P2 kali delta P. Berarti kalau di usaha total ketika air itu mengalir, berarti W1 ditambah W2. P1 kali delta P min V2 kali delta P. Karena volume sama, perubahan volume sama, maka dapat dibuat P1 min P2 kali
delta P. Ini usaha total. Nah, usaha total gaya-gaya ini itu merubah energi kinetik dan potensial. Ya. Jadi ada perubahan energi potensial, juga ada perubahan energi kinetik. Ya. Jadi W total yang dihasilkan oleh tekanan itu merubah potensial dan kinetik. Kalau kamu ingat rumus energi potensial apa, Mbak? Mg kali H. Berarti perubahan energi potensial berarti kita ambil air yang mengalir selama waktu delta T. Kalau ada air yang mengalir berarti ada sejumlah massa. Ya. Berarti delta P, delta M kali G kali H2 min delta M kali G kali H1. Delta M-nya sama ya, karena dia mengalir tidak mengalami perubahan volume. Ya. Delta M kalau dihubungkan dengan volume itu adalah rho kali delta P ya. Ingat rho sama dengan M per V. Ya, berarti M rho kali delta P. Jadi delta M-nya diubah dengan rho kali delta P. Ya, kali G H2 min H1. Delta EK, rumus EK setengah M V kuadrat. Berarti kalau perubahan EK2 min EK1. Jadi delta MP 2 kuadrat min setengah delta M P1 kuadrat. Delta M-nya dirubah setengah rho kali delta P. Ya. Setengah delta M-nya sama, berarti kurung buka P2 kuadrat min P1 kuadrat. Nah, itu sekarang disubstitusi. Jadi W total yang P1 delta P ditambah min P2 delta P itu sama dengan delta EP tadi nih, yang sudah dirubah. Ini kinetik sudah dirubah. Sehingga kalau kita lihat ada kesamaan. Kesamaan ruas kiri dengan ruas kanan. Yaitu sama-sama mengandung delta V. Ruas kiri dalam kurung kali delta P, ruas kanan yang terdiri dari penjumlahan ada delta V. Berarti delta P-nya dicoret. Dicoret sehingga tinggal P1 min P2 rho G H2 min H1 setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat. Sehingga kalau dikeluarkan kurungnya rho GH2 min rho GH1 plus setengah rho P2 kuadrat dikurang setengah rho P1 kuadrat. Nah, ruas kiri dengan kanan ya, itu mengandung angka 1 dan angka 2. Angka 1 dan 2 itu kan menunjukkan tempat. P1 tekanan di penampang A1. P2 tekanan di penampang A2. H2 ketinggian penampang 1. H1 ketinggian penampang 1. P2 kecepatan di penampang 2. P1 kecepatan di penampang 1. Berarti tiap penampang di penampang 1 berarti ada P1. Juga ada rho GH1. Nah, kita kumpulkan. Di penampang yang sama dikumpulkan. Berarti P1 pindah ruas min jadi plus rho GH1 min setengah P1 kuadrat pindah ruas
P2 pindah ruas ke kanan, sehingga ruas kiri dengan ruas kanan menjadi persamanya seperti ini, Mbak. P1 plus rho GH1 plus setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho P kuadrat. Apa artinya nih, Mbak? Berarti persamaan ini berulang, Mbak. Berulang. Kalau di penampang 1 harus ada tekanan P1, di penampang 2 ada P2. Waktu di ketinggian H1 punya besaran rho GH1, di penampang 2 punya besaran rho GH2. Di penampang 1 punya besaran rho P1 kuadrat, di penampang 2 punya besaran rho P2 kuadrat. Jadi sederhananya, kalau mau dibikin ringkasnya, ternyata aliran fluida itu ya itu ada P, ada rho GH, ada setengah rho P kuadrat. Coba ingat-ingat, Mas. Kalau P ini tekanan, berarti besaran rho kali G kali H itu besarannya apa, Mas? Kalau P itu tekanan, berarti rho kali G kali H itu berarti besaran rho GH itu besaran apa, Mas? Karena ketinggian. Besaran tekanan juga. Rho kali V kuadrat. Massa jenis kali kecepatan. Perkalian itu menunjukkan besaran apa, Mas? Rho kali V kuadrat ini menunjukkan besaran apa, Mas? Tadi P ini apa, P, Mas? P apa, P? Tekanan. Tekanan. Tekanan ditambah rho GH, ditambah setengah rho P kuadrat. Bisa nggak tekanan ditambah besaran lain? 2 meter bisa nggak ditambah dengan 2 second? Tidak bisa. Tekanan ya harus dijumlah dengan tekanan. Itu kata konsep dimensi. Dimensi yang sama kalau dijumlahkan menghasilkan dimensi yang sama. Tapi dimensi yang berbeda dikalikan akan menghasilkan dimensi yang baru. Berarti di sini rho GH itu adalah besaran tekanan. Tekanan karena ketinggian. Karena ketinggian. Setengah rho V kuadrat itu juga tekanan. Ya, jadi setengah rho V kuadrat itu adalah tekanan. Tekanan yang diakibatkan oleh apa? Kecepatan aliran. Kecepatan aliran. Ya. Jadi menurut Bernoulli itu ya, kalau benda mengalami perubahan tinggi, berarti ada perbedaan tekanan. Fluida mengalami perubahan kecepatan, berarti akan mengalami perubahan tekanan. Ya, jadi tekanan tidak hanya diakibatkan oleh tinggi fluida, tinggi aliran, tapi juga bisa disebabkan karena kecepatan aliran. Kecepatan aliran. Jadi hubungan antara perbedaan tekanan aliran di ketinggian H1 dengan ketinggian H2 atau perbedaan tekanan P1 dengan P2 karena kecepatan itu diatur oleh rumus Bernoulli. Rumus Bernoulli.
Ya, jadi tekanan, ya, tekanan di suatu pipa ditambah tekanan karena ketinggian ditambah tekanan karena kecepatan di satu pipa itu sama dengan penjumlahan tekanan di pipa yang lain yang berada pada ketinggian yang berbeda dan kecepatan yang berbeda. P1 di tekanan penampang 1, rho GH1 tekanan di ketinggian penampang 1 setengah rho P1 kuadrat tekanan karena kecepatan di penampang 1 sama dengan tekanan di penampang 2 ditambah tekanan ketinggian fluida di ketinggian H2 ditambah tekanan karena kecepatan di penampang 2. Itu kata Bernoulli, ya. Jadi kata Bernoulli, perbedaan tekanan bisa diakibatkan karena ketinggian, bisa diakibatkan karena perbedaan kecepatan. Ya, ini intinya dari Bernoulli. Ya. Jadi seperti itu, ya. Hukum Bernoulli. Kalau ditanya hukum Bernoulli itu pada dasarnya adalah, ingat Mas, pada dasarnya hukum Bernoulli adalah hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Ya. Jadi benda itu harus mengalami perubahan energi, harus dikasih energi juga. Supaya energinya, ya, supaya energinya makin, kalau dia harus mengalir ke tempat yang lebih tinggi dengan kecepatan yang lebih besar, berarti energinya harus ditambahkan. Ya. Mas, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, itu intinya. Ya, kita lanjut dulu ya. Kemudian nah kita lihat ya, P tekanan pada pipa, rho GH tekanan karena ketinggian, setengah rho P kuadrat tekanan karena kecepatan aliran. Ya. Di atas berarti kombinasi tekanan mempunyai nilai yang sama di tiap titik, ya, di setiap sepanjang pipa. Ya, sekali lagi rumus ini untuk fluida ideal ya, fluida ideal. Jadi yang dimaksud mempunyai nilai yang sama jumlahnya ya. Jadi jumlah tekanan di pipa bawah dengan jumlah tekanan di aliran pipa yang atas, ya, itu jumlahnya sama. Ya, jumlahnya sama, tetapi tekanan karena ketinggian dan tekanan karena kecepatannya berbeda ya. Berbeda. Mungkin di sini 5 tambah 3 tambah 2 10 di penampang yang besar ya. Di penampang yang besar mungkin kombinasinya 3 tambah 6 tambah 1. Jadi jumlahnya sama tapi kombinasi angkanya berbeda. Kombinasi angkanya berbeda. Ya. Jadi penjumlahannya konstan. Di penampang yang bawah jumlahnya 10, di penampang yang atas jumlah ketiga tekanannya 10, tapi 10-nya dengan susunan angka yang berbeda dengan yang di bawah. Ya, berbeda dengan yang di bawah. Nah, contohnya rumus Bernoulli ternyata bisa juga diterapkan pada fluida yang diam. Ya, Mbak. Kalau fluida itu tidak mengalir, berarti P1 dengan P2 sama dengan 0. Ya. P1 P2 sama dengan 0. Berarti kalau begitu perbedaan tekanan karena tinggi ini 0
Berarti di sini P1 rho GH1 sama dengan P2 plus rho GH2. Sehingga P1 min P2 sama dengan rho GH2 min rho GH1 atau rho GH. P1 min P2 adalah perbedaan tekanan. P1 misalkan di permukaan, P2 di kedalaman H. Berarti perbedaan tekanan permukaan di permukaan fluida dengan di bawah adalah rho GH. Nah, itu sesuai. Ya, sesuai. Nah, ngertilah. Nah, ini Mas. Ini contoh penerapan fluida, Mas. Hukum Bernoulli salah satunya pada tangki, Mas. Kamu pernah mengalami kan? Kalau kamu punya botol aqua terisi penuh, kemudian kamu tusuk botol plastiknya itu dengan jarum. Botol plastiknya kamu tusuk dengan jarum, ya. Misalkan bolongannya itu dari bawah, ketinggiannya H2. Air aquanya diisi sampai setinggi H1 dari dasarnya ini. Maka kamu perhatikan air keluar dari lubang tusukan jarum itu akan keluar dengan semprotan ke depan yang lebih kencang bila dibandingkan dengan aliran air di dalam botolnya. Gimana, Mas? Fakta itu benar enggak? Ya. Jadi kalau ini ada tempat wadah, dilubangi wadah itu yang jauh lebih kecil dari penampang tempatnya, maka lubang ini dinamakan lubang kebocoran. Lubang kebocoran. Kalau penampang relatif lebih kecil, penampang yang ditusuk ini lebih kecil dibandingkan dengan penampang benda, berarti kecepatan aliran di penampang yang besar itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Anggapan itu disebabkan karena apa? Airnya nggak kelihatan bergerak. Airnya nggak kelihatan bergerak di dalam botol itu. Yang terlihat hanya air yang menyembur dari lubangnya. Untuk kasus yang seperti ini, berarti kecepatan aliran di penampang yang besar, itu V-nya dianggap 0. Kenapa dianggap 0? Dia turun, cuma turunnya sangat lambat. Turunnya nggak kelihatan kecepatannya. Tapi tahu-tahu habis saja gitu kan. Jadi P1-nya sama dengan V. Maka menurut Bernoulli persamaannya kalau kita mau mencari aliran air ini dari mulai penampang yang besar mengalir ke penampang yang kecil. Berarti dari atas ke bawah. Berarti tempat satunya adalah penampang yang besar ini. Tempat satunya penampang yang besar. Ya. Berarti di sini tekanannya ya tekanan yang diterima oleh air di penampang yang besar itu P-nya adalah P atmosfer, P udara, ditambah rho GH.
ya, ditambah rho GH1 ya. Nah, kalau kita mengukur air itu mengalirnya, air mengalir itu ukurnya dari dasar tangki, berarti tingginya tempat satu itu adalah H1. H1 ditambah setengah rho P1 kuadrat, turunnya air di penampang yang besar, sama dengan PB. PB ini penampang yang kedua, airnya akan keluar. Ya, airnya akan keluar. Berarti PB ini tekanannya juga tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer ya. Lubang ini tingginya, karena tadi mengukur dari dasar, berarti H2. Berarti rho GH2. Kecepatan aliran di penampang 2 berarti V2 kuadrat, maka tekanannya setengah rho V2 kuadrat. Ya. Nah, di sini kalau dilihat ya, berarti ini PA dengan PA itu berarti 0 ya. Tekanannya sama, jadi PA dengan P ini dicoret. Kemudian berarti tinggal rho GH1 dengan rho GH2. Rho GH1-nya kalau dipindah ruas, berarti rho GH1 min rho GH2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat. Dicoret, maka nanti V adalah akar P2 sama dengan akar 2G kali H1 min H2. Jadi kesimpulannya H1 min H2 itu apa, Mas? Tinggi fluida terhadap pipa yang bocor. Ini sama dengan kecepatan jatuh bebas. Jadi kalau ada tempat yang lubangnya lebih kecil daripada penampang isinya, ya, penampang yang besar, maka kecepatan aliran keluar dari lubang yang bocor adalah akar 2GH, di mana H adalah tinggi fluida yang diukur dari permukaan air di atas pipa yang bocor. Nah, seperti itu, Mbak, penerapannya. Ya, jadi mengalir dari tempat satu yang kedua, berarti P1-nya P udara, tingginya adalah tinggi tempat satu rho GH1, tekanan karena kecepatannya 0. Kenapa 0? Karena air turunnya lambat di penampang yang besar. Di penampang yang kecil berarti PB, di mana PB sama dengan PA. Ini tulis PB dulu kali ya. Nah, PB sama dengan PA. Nah, dapat ini. Ya. Itu. Lagi, Mbak. Ya. Jadi ini kesimpulannya, diambil kesimpulan itu aja, Mbak. Ya. Jadi air yang keluar dari lubang kebocoran, air itu akan menyemprot di lubang yang bocor itu dengan kecepatan akar 2G. Akar 2G. Nah, ini lagi, Mas. Penerapan lagi, Mas. Ini saya ambil dari buku Giancoli, ya. Ini ada aliran air dari penampang yang besar A1 ke penampang yang kecil. Ini ada alat pengukur tekanan. Ini ada alat ukur tekanan. Benar nggak gambar ini nih? Mas, bantu, Mas.
tekanannya mana yang besar nih Mas? Mas Rapi? Mas Rapi masih ada? Rapi Krisna? Masih mengikuti atau sudah ke mall? Mas Rapi ada? Tahliristi deh. Tahliristi. Iya, Pak. Coba lihat gambar ini. Kalau menurut kamu gambar ini menunjukkan tekanan mana yang lebih besar, Mas? Mbak. Lihat gambar. Tekanan dari keadaan 1, Pak. Ya, P1 lebih besar dari P2. P2. Ya. Jadi fluida itu gambar ini menunjukkan fluida mengalir di penampang A1 yang lebih besar dari penampang A2. P1 itu kecepatan di penampang yang besar. P2 di penampang yang kecil. Bantu jawab. Mana yang lebih besar kecepatan P1 dengan kecepatan P2? P2, Pak. P2 lebih besar. Kenapa? Karena penampangnya lebih kecil, jadi dia lebih cepat. Ya, itu menurut ajas kontinuitas. Di penampang yang kecil, fluida kecepatannya lebih besar. Bantu jawab lagi nih. Apakah fluida mengalami perubahan tinggi? Fluida mengalir dari penampang 1 dengan ke penampang 2. Apakah fluida mengalami perubahan tinggi? Enggak, Pak. Tingginya sama. Tingginya sama, dia hanya mengalami penyempitan. Ya. Jadi pipa lurus menyempit. Ya, menyempit. Berarti aliran ini tidak mengalami perubahan tinggi. Hanya mengalami perubahan kecepatan karena penampangnya berbeda. Ya. Nah, aliran fluida yang seperti ini itu pada pipa horizontal yang mempunyai bagian yang sempit, maka fluida tidak mengalami perubahan tinggi. Maka persamaan Bernoulli-nya menjadi P1 tadi ya. P1 berarti tekanan di penampang besar ditambah rho GH1 misalkan keadaan aliran di penampang A1 tingginya H1 setengah rho P1 kuadrat tekanan karena kecepatan. P2 ingat ya, Bernoulli isinya hanya tekanan ketinggian ditambah tekanan kecepatan. Ya, ditambah tekanan pipa. Berarti di sini P2 rho GH2 setengah rho P2 kuadrat. Rho GH2 dengan rho GH1-nya dicoret. Karena sama. Kalau sama pindah ruas kan 0 nanti. Ya. Pipa horizontal berarti tinggi alirannya sama. Maka perbedaan tekanan di tempat yang besar dengan tempat yang kecil, P1, P2-nya pindah ruas, P1-nya pindah ke kanan, berarti setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat. P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat, pengurangan itu positif atau negatif? Hasil pengurangan P2 kuadrat min P1 kuadrat positif atau negatif? Positif ya, Pak? Positif, karena P2 lebih Besar. Kalau P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat positif, mana lebih besar? P1 atau P2? P1 atau P2 yang lebih besar?
Kalau hasilnya positif, berarti P1 lebih besar dari P2. Kan P2 kuadrat minus 1 kuadrat positif. Berarti P1 lebih besar dari P2. Ya. Nah, itu Mbak. Ayo. Ya. Jadi apa tuh? Kesimpulannya tuh Mbak. Kalau fluida mengalir cepat, tekanan di tempat itu fluida mengalir dari lambat ke cepat. Maka tekanan yang alirannya cepat itu tekanannya kecil atau besar? Mbak. Boleh diulang tidak, Pak? Ya. Jadi fluida mengalir dari penampang yang besar ke penampang yang kecil. Maka kecepatan aliran fluida akan menjadi lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Jadi kesimpulannya penampang yang kecil kecepatannya besar. Bagaimana dengan tekanan? Di tempat yang kecil, tempat yang besar punya tekanan. Ya, di tempat yang fluida mengalir tempat yang besar dengan kecil punya tekanan. Kenapa? Karena ada aliran. Di tempat yang besar kecepatannya kecil. Di tempat yang kecil kecepatannya yang besar. Tekanannya di tempat yang alirannya cepat itu berarti tekanannya apa nih Mbak? Kecil. Kecil atau besar nih? Kecil. Jadi aliran fluida yang cepat itu akan menimbulkan tekanan yang kecil, Mbak. Tapi aliran fluida yang lambat itu menimbulkan tekanan yang besar. Itu, Mbak. Jadi kalau ada perbedaan aliran akan menimbulkan perbedaan tekanan. Kalau ada perbedaan tekanan berarti ada gaya dorong, Mbak. Ada gaya dorong. 5 menit lagi ya. Pintu, Mbak. Pintu yang agak terbuka. Tiba-tiba ada angin. Ada angin cepat di luar. Pintu itu akan menutup atau akan menjadi terbuka lebih lebar, Mbak. Pengalaman sehari-hari lah. Ya. Pintu lebih terbuka atau dia malah menutup. Terbuka. Kenapa lebih terbuka? Angin di luar. Pintu berarti membatasi apa tuh, Mbak? Pintu berarti membatasi udara di dalam dengan udara di luar. Ya kan? Setuju kan? Nah, iya. Kalau di luar itu terjadi angin yang cepat, sedangkan di dalam rumah anginnya gimana, Mbak? Anginnya lambat, Pak. Lambat. Jadi angin di luar cepat, angin di dalam rumah lambat, ya. Ya buktinya angin di luar cepat kita juga tetap gerah, di dalam kan lambat. Udara di luar aliran udara yang cepat berarti tekanannya apa, Mbak? Tekanannya kecil. Kecil. Udara lambat
tekanannya besar. Jadi pintunya kemana geraknya? Menutup atau membuka? Tambah membuka, Pak. Udara di dalam rumah lambat, tekanan besar. Udara di luar cepat, tekanan kecil. Berarti pintunya Menutup. cenderungnya akan menutup, Mbak. Makanya begitu angin gede, pintu itu ngegabruk, Mbak. Nutup, jebret gitu kan. Coba itu. Ya. Jadi ketika angin gede itu, ya pintunya malah menghantam dinding, menutup. Itu gara-gara angin. Ya, karena ada perbedaan antara aliran udara di luar pintu, di luar rumah dengan di dalam rumah. Di dalam rumah aliran udara lambat, di luar rumah aliran yang tiba-tiba ada angin cepat, itu menimbulkan perbedaan di dalam tekanan di dalam rumah dengan di luar rumah. Maka benda-benda itu cenderungnya untuk apa? Udaranya akan mengalir ke luar. Udaranya akan mengalir karena tekanan di dalam lebih besar. Makanya ketika kita berdiri di depan rel kereta, di depan dekat rel kereta, tiba-tiba ada kereta yang berlari kencang, maka orangnya akan terdorong ke arah rel. Kenapa? Karena udara di depan kita itu dicepatkan oleh aliran kereta. Udara di belakang kita lambat. Makanya kita tersedot. Itu dilarangnya kita berdiri dekat dengan rel kereta. Ya, karena kalau kita lagi ngelamun, kalau kita lagi banyak persoalan, berarti tekanan kita ke tanah kecil, maka gampang untuk terdorong ke rel keretanya. Jadi kata Bernoulli, menurut Bernoulli, lidah yang mengalir lebih cepat, dia mempunyai tekanan yang lebih kecil. Udara yang mengalir lambat mempunyai tekanan yang besar. Bernoulli. Kata kontinuitas, kecepatan bertambah besar kalau memasuki penampang yang lebih kecil. Ya, lebih kecil. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini nanti dibaca. Begitu juga dengan sebentar lagi, Mbak ya. 3 menit lagi. Sayap, Mbak. Kalau kamu lihat sayap itu dari samping, itu bentuknya begini, Mbak. Jadi bentuknya melengkung. Atau kalau nggak percaya, kamu buka sayap burung. Ya, kamu lebarkan sayap burung. Itu pasti ada bagian yang melengkung. Kenapa, Mbak, seperti ini? Karena menurut kontinuitas tadi, kalau ada perbedaan penampang, ada perbedaan kecepatan. Jadi kalau sayap dibuat melengkung, maka udara yang mengalir ke atas ini, ya, udara yang mengalir ke atas, itu jalannya menuju ke penampang yang lebih kecil. Berarti udara yang di atas kecepatannya besar. Sedangkan sayap bagian bawah itu mendekati lurus. Berarti udara yang di bawah ini mengalirnya sama saja seperti yang di depan. Tapi udara dari depan ketika naik ke atas sayap ini meluncur dengan kecepatan yang lebih cepat. Jadi bentuk permukaan yang berbeda ini, ya, yang bagian atas cenderung melandai, dari atas melandai, ini berarti udara di depan menjadi lebih cepat di atas sayap. Tapi udara yang di bawah sayap
mengalir sama seperti awalnya. Ya, jadi udara di atas lebih cepat mengalirnya. Di bawah sayap udaranya lebih lambat. Maka tekanan di bawah sayap akan menjadi lebih kecil, Mbak. Di atas sayap kecepatannya besar. Ya. Wah, salah saya ya. Di bawah sayap kecepatannya relatif lebih kecil. Di atas sayap kecepatannya besar. Berarti tekanan di atas sayap lebih kecil. Tekanan di bawah sayap yang aliran udaranya lambat itu akan naik. Tekanannya akan besar. Maka sayap itu mempunyai gaya angkat karena ada perbedaan tekanan. Kiri kanan, gaya angkat. Kalau gaya angkat lebih besar dari gaya berat, berarti pesawatnya naik. Ya, pesawatnya naik. Ya, jadi sayap pesawat, gaya angkat pada sayap pesawat itu juga memakai prinsip Bernoulli. Jadi sayap itu kamu perhatikan itu harus dibuat melengkung pada bagian atasnya, sedangkan bagian bawahnya itu cenderung lurus. Jadi ketika udara dikipas di depan itu pakai baling-baling, maka ada yang mengalir ke atas sayap, ada yang mengalir di bawah sayap. Udara yang mengalir di atas sayap itu lebih cepat dibandingkan dengan yang di bawah. Sehingga gaya angkat dari bawah karena udaranya lambat itu lebih besar daripada gaya yang menekan sayap bagian atas. Ya. Nah, perbedaannya ini dia, Mbak. Ya. Jadi gaya angkat itu F1 min F2 disebabkan karena perbedaan kecepatan. Jadi H-nya sama. Ya, sehingga Bernoulli-nya seperti ini. Nah, itu saja, Mbak, ya. Itu saja. Nanti karena hari Selasa libur, nah nanti saya kasih untuk mencoba fluida dinamis. Nanti selesainya tanggal 25 ya, Mbak ya. 25 dicoba-coba. Ya. Jangan menyerah. Archimedes saja menemukan rumus baru ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau mau bertanya silakan lewat WA ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih banyak, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Ya.